lihat, dia saksikan, dia rasakan pada dirinya. Yang pertama. Kemudian sifat ilmu, tahu akan sesuatu tadi, diberitahu diri, maka si hamba nih diberi pengetahuan, merasa sadar diri, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tahu akan sesuatu. Tahu malam ini malam apa Mas Nawi? Malam apa? Tahu tidak? Hah? Malam minggu. Nah, artinya si hamba tadi merasa diberi ilmu oleh Allah, menyaksikan ilmunya Allah, merasakan tadi. Inilah ilmu daripada Allah. Ini makam tingkatan daripada cahaya yang terbuka kepada diri, cahaya yang pertama tadi. Tentu orang yang demikian sadar diri. Oh, merasa diberi kekuasaan oleh Allah. Oh, merasa diberi kehendak oleh Allah. Sadar diri, tahu dirinya. Hikmahnya tadi. Oh, sadar diri. Oh, aku ini diberi kuasa pang oleh Tuhan. Oh, aku ini diberi kehendak pang oleh Tuhan tadi. Hendak ini, hendak itu, hendak segala sesuatu. Asal jangan hendak menggulung dunia aja. Artinya si hamba tadi sadar diri, diberi segala sifat, artinya dirinya tadi, diri si hamba nih. Oh, aku nih diberi wujud, oh aku nih diberi batang tubuh oleh Tuhan tadi, sehingga aku nih ada, sehingga aku nih nampak. Kemudian lagi diberi sifat kuasa, dapat angkat tangan. Nah, dapat mendengar tadi karena pemberian daripada Allah, sadar diri. Dengan pemberian Allah tadi dia gunakan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Tuhan. Nah, itu ada buahnya, ada hikmahnya masing-masing. Nah, cuma kadang-kadang kita bisa memaksakan. Engkau yang diberi cahaya nomor 2 misalnya, memaksakan kepada orang yang nomor 1. Itu cahaya masing-masing kepada diri, sesuai anugerah Allah kepada diri insan itu sendiri. Semuanya datang daripada Allah, dan cahaya-cahaya itu digunakan untuk Allah pula, dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi masing-masing daripada cahaya tadi mengandung manfaat masing-masing. Macam-macam, aneka ragam daripada cahaya tadi, dan mengandung manfaatnya masing-masing kepada diri orang yang telah dianugerahkan cahaya hati sebagai penerang daripada dirinya tadi. Jadi benarkah semuanya? Ya, benar daripada Tuhan itu sendiri tadi. Nah, jadi tingkatannya beraneka ragam. Nah, jadi si hamba tadi diberi penglihatan oleh Allah. Oh, aku nih diberi penglihatan sehingga aku bisa melihat. Lalu kugunakan penglihatanku nih di jalan Allah. Nah, diberi kuasa, digunakan kekuasaan tadi pada batang tubuh ini di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi ilmu sama, diberi hidup. Oh, ternyata aku nih diberi hidup oleh Allah. Lalu merasa terus diawasi oleh Allah tadi. Ada yang memberi kuasa, ada yang memberi kehendak, dan segala sesuatu tadi termasuk dirinya adalah anugerah pemberian Allah. Sadar diri. Ia merasa bahwa pandangan Allah tidak pernah luput darinya, baik itu di saat ia melaksanakan perintahnya maupun di saat menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merasa diawasi Tuhan terus, artinya merasa kedekatan dirinya dengan Tuhannya, dengan dia melihat dan menyaksikan segala anugerah Allah kepada diri. Kemudian yang kedua tadi, cahaya yang kedua tadi, artinya diri merasa melihat, menyaksikan ketiadaan wujud diri,
artinya tidak merasa lagi punya diri, tidak lagi merasa punya wujud. Yang ada tuh hanya Tuhannya semata. Yang ada tuh hanyalah Tuhannya semata tadi. Jadi dalam pengertian wujud hakiki hanya milik Allah saja. Dalam pandangannya tak ada lagi yang menjadi sandarannya atau tempat berkeluh kesah kecuali Allah. Ia hanya bertawakal kepadanya, reda dan memasrahkan diri kepadanya. Maksudnya makam tingkatan yang kedua ini artinya semata-mata hanya daripada Allah. Baik gerak diamnya tadi, ketika dia jalan, duduk, berbaring, dia merasakan ketiadaan daripada dirinya, yang ada tuh hanya daripada Tuhannya. Jadi berbuat segala sesuatu dia rasakan pada diri. Dia lihat, dia saksikan yang berbuat tadi hanya Allah. Dia saksikan pula dan dia rasakan bahwa tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhannya. Jadi berpasrahlah dirinya tadi. Nah, berpasrah diri artinya merasakan kehendak daripada Tuhannya semata tadi. Nah, ini bertawakal tadi artinya berserah semata-mata daripada Allah saja. Cuma dia masih merasakan. Cuma dia masih menyaksikan tadi. Ada perasaannya lagi tadi. Merasa ketiadaan diri atau ketiadaan wujud yang lain selain daripada wujud Tuhannya tadi. Nah, ini cahayanya tadi macam-macam kepada diri tadi, dan macam-macam pula manfaat dan faedahnya kepada diri. Jadi orang yang diterangi cahaya yang kedua nih merasa Allah Ta'ala semata aja tadi. Nah, Allah Ta'ala semata saja pada hakikatnya, bahwa cuma dia masih merasa bahwa ini dalam tanda petik, tanda kurung, dia merasa masih. Si hamba atau si salik ini merasa ketiadaan diri atau ketiadaan wujud dirinya. Silahkan dicontring tadi, ditandai yang kedua nih. Nah, masih ada sifatnya dirinya merasa ketiadaan wujud yang lain. Yang ada tuh hanya wujud Allah semata. Ia melihat bahwa alam semesta ini tidak ada dan tidak mempedulikannya lagi, karena wujud alam semesta ini hanyalah akibat dari wujud yang maha wujud. Wujud yang hakiki hanya milik Allah semata. Nah, jadi semata-mata dia merasakan, dia melihat dan menyaksikan. Nah, jadi merasakan, melihat, dan menyaksikan. Ini cahaya yang kedua tadi. Orang ini tadi diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hatinya, terang dirinya. Nah, cuma tingkatan yang kedua nih, si hamba atau si diri seorang salik tadi merasa, melihat dan menyaksikan ketiadaan dirinya atau ketiadaan wujud yang lain, yang ada tuh semata-mata daripada wujud Tuhannya. Ini mohon maaflah diulang supaya kada gagal paham, supaya lebih mudah untuk memahami. Kadang-kadang kalau sekali lewat, nah kadang-kadang ada yang susah memaham tadi. Nah, kalau paham seberataan, alhamdulillah tadi. Nah, lalu ia hanya bertawakal kepadanya. Tawakal tadi menyerahkan segala sesuatu urusan hanya kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia serahkan kepada Tuhannya. Ini bertawakal dengan Tuhan tadi. Terserah apapun yang kehendak Tuhannya yang terjadi pada dirinya, itu yang terjadi. Lalu reda tadi, reda itu menerima apapun keputusan daripada Tuhan kepada diri. Kalau bertawakal tadi menyerahkan.
apa saja yang terjadi pada dirinya tadi, karena dia memandang tidak ada, yang ada tuh hanya perbuatan Tuhan semata, atau daripada wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ya wujud yang lain tuh tiada. Lalu dia bertawakal kepada Tuhannya tadi. Tawakal tadi artinya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, jadi dia berserah seluruhnya kepada Tuhannya. Sedangkan reda tadi menerima daripada keputusan Tuhan tadi yang terjadi kepada dirinya. Nah, inilah yang memasrahkan diri kepadanya tadi. Jadi arti tawakal dan reda itu saling berhubungan. Bertawakal tadi menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhannya. Sedangkan reda itu adalah menerima hasil ketetapan daripada Tuhan tadi. Berarti tadi kalau makam yang kedua ini tadi terbuka, orang yang demikian tadi kada merasa lagi ada perbuatan makhluk, tidak ada. Semata perbuatan Tuhan aja, cuma dia merasa. Nah, coba sudah kan diberi tadi contreng di situ Pak Nabi tandai dia masih merasa. Nah, ada masih perasaan dirinya merasa, melihat dan menyaksikan ketiadaan wujud lain. Kemudian yang ketiga, sementara itu orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasa kepanaan seluruhnya secara total. Nah, panas secara keseluruhan total tadi berarti tidak ada lagi perasaan si hamba, baik nomor 1 maupun nomor 2. Kepanaan total tadi artinya tidak ada lagi perbuatan si hamba tadi. Kemudian lagi yang kedua, tidak lagi merasa dirinya melihat dan menyaksikan ketiadaan wujud lain kecuali hanya wujud Tuhan. Nah, jadi penyerahan tadi artinya panas secara total. Sementara itu orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasa kepanaan secara total. Artinya panas seluruhnya. Nah, panas seluruhnya dalam pengertian tidak lagi merasakan ketiadaan wujud lain kecuali hanya wujud Allah. Artinya dulu makam yang kedua naik ke makam ketiga. Nah, kayak orang sekolah juga. Ya kabairo. Nah, jadi makam yang kedua naik ke makam yang ketiga tadi, atau tingkatan cahaya yang ketiga. Di mana cahaya yang ketiga ini tadi ia akan merasa kepanaan secara total. Cuma masih ada sifat merasa. Nah, merasa tadi ia akan merasakan kepanaan secara total. Kepanaan yang abadi karena luluh dengan wujud Tuhannya. Rahasia-rahasia ilahi pun terkuak di hadapannya. Jika ia naik dari kepanaan total itu, ia akan menempati makam keabadian. Nah, penulis Al-Wa'arib berkata, orang yang abadi di situ makamnya tidak akan dihalangi Allah dari makhluk, dan tidak akan dihilangi makhluk dari Allah. Nah, maaf nih salah baca kecepatan tadi. Orang yang abadi di situ makam tidak akan dihalangi Allah dari makhluk, dan tidak akan dihalangi makhluk dari Allah. Sedangkan orang yang fana akan terhalangi oleh yang maha hak dari makhluk. Nah, jadi orang yang abadi
adalah makam atau tingkatannya tidak ada dihalangi Allah dari makhluk, dan tidak ada dihalangi makhluk dari Allah. Sedangkan orang yang fana akan terhalang oleh yang maha hak dari makhluk. Nah, mungkin bahasanya agak terlalu rumit, dan terlalu mendalam tadi. Baik, kita ulangi daripada cahaya yang ketiga tadi. Sementara itu, orang yang terbuka dengan cahaya ketiga akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Ia akan merasakan kefanaan tadi hancur seluruhnya. Tidak lagi merasa ketiadaan daripada wujud yang lain, yang ada tuh hanya wujud Allah, dalam pengertiannya bahwa ia akan merasa fana dengan kefanaan dirinya. Ia akan merasa dengan kefanaan dirinya bahwa mula-mula makam tingkatan yang kedua tadi, bahwa yang ada wujud tuh, yang ada tuh hanya Allah saja. Lalu hilang daripada dirinya tadi, dia merasanya hilang. Yang ada tuh Allah semata. Tidak ada lagi dia merasakan bahwa yang ada tuh hanya Allah. Lalu fana tadi. Jadi fana secara total tadi, baik dia merasa sebagai hamba atau merasa sebagai adanya Tuhan tadi, dihilangkan keduanya. Ini makam yang ketiga. Jadi makam yang ketiga itu merasa sebagai hamba yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala segala rahmat dan nikmat, hilang pada dirinya. Kemudian makam tingkatan yang kedua, dia merasa, melihat dan menyaksikan bahwa hanya Allah semata yang ada pun tiada. Jadi fana kedua-duanya. Ini yang disebut dengan fana keabadian tadi. Jadi hilang hamba, sifat kehambaan tadi, dan hilang sifat ketuhanan. Hilang sifat kehambaan dan hilang sifat ketuhanan. Bisa tuh dipahami itu Pak Asnoi? Nah, jadi makam keabadian tadi tidak ada lagi siapa-siapa dan tidak ada lagi apa-apa. Tidak ada lagi siapa-siapa dan tidak lagi ada apa-apa. Jadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau ada siapa-siapa masih ada hamba. Nah, lalu kalau makam fana, sedangkan orang yang fana akan terhalangi oleh yang maha hak dari makhluk. Orang yang abadi di satu makam tidak akan dihalangi Allah dari makhluk, dan tidak akan dihalangi makhluk dari Allah. Sedangkan orang yang fana akan terhalangi oleh yang maha hak dari makhluk. Nah, jadi yang abadi itu tidak ada lagi apa-apa dan tidak ada lagi siapa-siapa. Nah, pengerasaan hambanya fana segala pengerasaan daripada Tuhannya. Bila ada apa-apa, artinya fana kepada Tuhan tadi. Hanya Tuhan saja semata yang ada. Hanya Allah semata aja yang ada. Nah, mula-mula si hamba tadi, ia berupa perasaan, pengakuan, akuan diri, dan lain sebagainya. Itu disebut apa-apa. Ada akuan diri, ada ilmu, dan lain sebagainya tadi. Nah, mungkin bahasanya agak sedikit ruwet.
sedikit rumit untuk kita bisa memahami tadi. Ya pakailah dulu yang dimana tingkatannya kita bisa memahami. Nah kalau kita belum bisa naik ke tingkatan yang selanjutnya tadi, ya jalanilah dulu dimana cahaya ilmu yang dibukakan Allah kepada hati kita, itu dulu yang dijalankan. Baik yang pertama, kedua, ketiga tadi. Nah, baik yang pertama maupun kedua maupun yang ketiga tadi. Nah, jangan dipaksakan tadi. Nah, karena semuanya pun daripada Tuhanmu juga. Karena semuanya pun daripada Tuhanmu juga. Allah telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Allah telah ada dan tiada sesuatu pun di sampingnya. Kini dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Allah telah ada, artinya Allah telah mewujud, tak perlu diwujud-wujudkan. Allah telah ada, tak perlu engkau ada-adakan. Tak perlu engkau menyaksikan, tak perlu engkau menyaksikan, merasakan tadi, karena Allah maha ada. Allah maha nampak, tak perlu ditampak-tampakkan. Begitu pula rasa tadi, tak perlu dirasa-rasakan karena Allah sang pemilik rasa. Wah, naik lagi tuh. Nah, dia masih tetap sebagaimana adanya semula. Jadi Tuhan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak berubah-ubah. Nah, Tuhan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak berubah-ubah. Cuma tajalli tadi, nah, tajalli daripada zat Allah nih, bentuk dan rupanya berubah karena dia muhadas, bentuk dan rupa. Jangan bertuhan bentuk dan rupa. Nah, apalagi pula bertuhan zat Allah, bertuhan sifat Allah, bertuhan asma Allah, bertuhan akan afal Allah. Nah, apalagi bertuhan perasaan, jangan. Ya Pak Asnawi, nah ini Pak Asnawi terus malam ini. Karena Pak Ijab, kenapa lo? Jangan bertuhan dengan perasaan tadi. Tetapi perasaan tadi daripada Allah juga datangnya tadi. Ini adalah kondisi orang yang menduduki makam kepanaan. Pana apa? Pana zatnya, bahwa tiada zat lain kecuali hanya zat Allah. Pana apa? Pana asma, tiada nama lain kecuali yang ada tuh hanya nama Allah. Pana sifat, bahwa tiada yang mewujud, tiada yang kuasa, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkata-kata, kecuali yang ada itu hanya Allah juga. Bahkan tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah. Pana. Nah, artinya merasa diri tadi pana, yang ada tuh hanya Allah, buang lagi. Sampai tidak ada lagi merasa Allah yang ada. Nah, pahamlah Pak Soi. Mula-mula tadi diri, hanya diri hamba saja ada. Kedua naik tingkatannya. Panas si hamba tadi, yang ada tuh hanya perbuatan Allah, merasa diri yang ada tuh perbuatan Allah. Buang merasa panah tadi, merasa panah tuh dibuang, merasa tidak ada yang lain, merasa yang ada Allah tuh dibuang, sehingga tidak ada lagi pengakuan-pengakuan. Nah, hilangkan pengakuan tadi, akunya orang yang menduduki makam kepanaan. Ia tak lagi melihat selain Tuhannya, disebut musyahid. Ia tidak lagi melihat selain Tuhannya, disebut dengan musyahid. Dalam pandangannya Tuhan masih Tuhan. Tuhan masih tetap sebagaimana adanya semula. Tuhan masih
tetap sebagaimana adanya semula. Nah, jadi Tuhan tadi punya zat, punya sifat, Tuhan tadi punya asma. Nah, Tuhan hendak minta kenal, lalu diberi namanya Allah. Kalau tidak ada Allah, susahlah engkau mengenal Tuhan. Lalu Allah ini hendak minta kenal juga. Dengan mengenal zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, engkau mengenalnya. Daripada Allah ini terbitlah yang namanya Nur Muhammad tadi. Nah, dari Nur Muhammad terbitlah alam semesta beserta isinya, termasuk diri tadi. Nah, Tuhan tadi hendak minta kenal. Lalu Tuhan tadi menyatakan dirinya Allah. Akulah Allah, kata Tuhan. Tiada Tuhan selain aku. Ini bahasanya agak rumit tadi. Kalau matematika ini apa, belajar apa, kalkulus apa, susah dimengerti. Ya susah-susah dikit lah. Kalau yang bagi yang paham. Nah, kemudian ada keterangan lain. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal. Nah, aku tadi hendak minta kenal, bukan engkau. Nah, aku tadi hendak minta kenal, lalu kujadikanlah makhluk tadi. Zat, sifat, asma, af'al itu makhluk. Jelaslah toh. Yang namanya zat, sifat, asma, af'al itu makhluk. Jangan bertuhan makhluk. Tetapi lewat mengenal zat, sifat, asma, af'al tadi, engkau mengenalku. Nah, apa kemarin bila sholat tertinggal akunya kada sah sholatnya. Nah, bila puasa tertinggal akunya kada sah pula puasanya. Kalau engkau bayar zakat, akunya ketinggalan, niatnya kada sah pula. Jadi kata Tuhan, bila berniat, jangan ditinggal akunya. Niat apa aja tadi? Niat puasa, niat sholat, niat zakat, niat naik haji, dan lain sebagainya. Kalau akunya ketinggal, kada sempurna ibadahmu. Kada sampai kepadaku. Karena engkau beribadah kepada asmaku, kepada sifatku, kepada af'alku. Nah, kenapa beribadah tadi? Maka kata Tuhan tadi, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kenapa bersambah zat? Kenapa bersambah sifat? Kenapa bersambah asma? Kenapa bersambah af'al perbuatan? Nah, kadang-kadang naik, kadang turun. Nah, turun naik, pas jatuh. Iya kan? Kayak belajar apa? Di bawah terus, katanya di atas terus. Nah, kadang-kadang kalau di atas kan enak mandang ke bawah. Kalau di bawah kan nongak melihat ke atas. Jadi yang namanya musyahid tadi, ia tak lagi melihat selain daripada Tuhannya. Wah, ini melihat Tuhan harap juga nih. Adakah engkau melihat Tuhan? Kalau tidak, Tuhan itu sendiri cuma hanya merasa. Nah, ini perasaan ini mengganggu. Makanya tadi jangan bertuhan perasaan. Nah, merasa melihat Tuhan kadang-kadang. Nah, merasa melihat Tuhan. Lalu perasaan tadi, di dalam perasaan tadi, di dalam hati kecil tadi ada sirullah dibuka. Di dalam sirullah itu udah ada aku, jar Tuhan. Kada Tuhan bertempat, kada sirullah tadi rahasia Allah. Dalam rahasia Allah itu ada aku, jar Tuhan. Tapi engkau kada melihatku, engkau lihat tadi wujudku, ya. Nah, ini manusia kadang-kadang bertuhan wujud. Nah, bisa angus nanti Tuhan nih. Betulan ini matinya kuburnya angit. Nah, memang tak rusak, cuma angus. Tahu kan angus? Gosong. Gosong betulan wujud. Kenapa betulan wujud?
Nah, apalagi bertuhan hati, apalagi bertuhan perasaan. Nah, sama kayak apa tuh? Firaun, nah menuhankan wujud dirinya dituhankan. Bukankah dia Tuhan Malikin Nas? Aku tuh rajamu wahai manusia, bukan manusia, tapi raja manusia. Ilahin Nas, aku tuh sembahan manusia, nang disembah oleh manusia tadi. Nah, bukan manusia tapi sembahan manusia tadi. Nah, tapi dia Tuhan bila ada mencari aku, katakanlah aku dekat, akunya kada jauh, Pak Gunawan. Nah, bila yang menjauh, mencari yang jauh-jauh tadi, nah itu jauh daripada keterangan kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang musyahid meyakini bahwa wujud hakiki atau wujud yang sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun belum sempurna. Panahnya tadi meyakini bahwa tidak ada yang lain selain yang ada tuh hanya Tuhan saja. Masih pun ada kesirikan kecil namanya. Nah, artinya itulah juga anugerah ma'rifat yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya pelan-pelan. Kan cepat-cepat naik bis cepat nanti. Aku kan naik bis cepat. Bis cepat itu dari 0 km. Nah, 1 naik ke 100. Nah, kalau dia tak balik ke 0, nah, dia akan jungkir balik. Nah, tahu kan jungkir balik? Nah, jungkir balik. Nah, kadang-kadang ada jalan tanjakan, kadang-kadang ada jalan berlubang, jalan berbatu, dan lain sebagainya tadi. Nah, tentu kalau engkau bukan supir yang ahli, janganlah pengen cepat-cepat. Nanti jungkir balik, apalagi mau jalankan mobil sendiri dalam keadaan bis cepat tadi. Nah, pengen cepat. Nah, kata peribahasa tadi, biar lambat asal selamat. Nah, tetapi yang lebih bagus cepat tapi selamat. Nah, ya ya Haji Sulaiman, cepat tapi selamat. Nah, itulah yang melekat pada Allah. Sedangkan selainnya tidak ada yang memiliki wujud. Sifat wujud itu yang melekat hanya pada Allah. Sekarang dan sebelum musyahid itu mengetahuinya. Ketahuilah, musyahid tentang Tuhan sebelum itu tak lain karena adanya hijab. Ketidaktahuan musyahid tentang Tuhan sebelumnya tak lain karena adanya hijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tekadmu tertuju pada selainnya, karena Tuhan yang maha mulia atau karim tidak akan mungkin terlampaui oleh harapan dan angan-angan. Jangan sampai kau menuju kepada selain Allah dalam memenuhi kebutuhanmu. Akan tetapi ungkapkan segala hajatmu padanya dan meminta reda daripadanya. Nah, ini mungkin pengajian yang akan datang. Nah, mungkin pengajian kita cukupkan dulu sampai di sini.